Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Wak Kumis di gym di usia senja. Pada saat ini, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah bisa melaksanakan, walaupun masih sedang bulan Ramadan, kita tetap pelaksanaan berolahraga. Rekan-rekanku, sobat gym di mana saja berada, sebelum kita nge-gym ada satu sekelumit penerangan dari Rasulullah SAW, ialah kita hidup di dunia ini adalah kita teringat satu hadis sabda Rasulullah SAW, "Igtanim khomsan qabla khomsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi manusia dari zaman Rasul juga sudah dikatakan, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tua. Yang dikatakan yang muda yang bagaimana? Mungkin bertanya, yang muda itu bagaimana? Kalau secara dohir kita lihat, yang muda itu usia apakah usia 20, 30, 40, atau 50? Nah, yang dikatakan muda di sini 30 akan muda. Kata yang 40 usianya, 40 pun akan muda. Kata yang 50 usianya. Nah, seperti saya 60, apakah masih udah tua, udah masih muda? Masih muda, kata yang 70. Berarti di sini dikatakan muda itu siapa saja itu bisa dikatakan muda, kata yang tua. Tapi di sini sabda Rasul adalah jaga, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Kenapa dimanfaatkan masa muda? Maka di sini kita ingat satu firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menjadikan jin dan manusia tugasnya adalah ibadah. Nah, selagi muda kita gunakan untuk ibadah. Tentunya ibadah kepada aturan-aturan kepunyaan Allah. Nah, yang kedua adalah wasyihataka qabla saqomika. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang sakit. Penerangan ini dari sabda Rasul ini adalah manfaatkan, jaga sehatmu sebelum datang sakit. Nah, kalau kita sudah sakit mungkin tidak bisa berpuasa. Kalau kita sakit mungkin mau thalabul ilmi, mencari ilmu, terganggu. Tapi di sini penerangannya, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Nah, bagaimana caranya supaya mempertahankan sehat? Mungkin bisa dengan makanan-makanan yang halal atau makanan-makanan yang teratur, yang sesuai dengan badan kita. Juga bisa dengan tidur yang cukup. Nah, juga bisa dengan berolahraga. Dengan berolahraga pun bisa, badan kita akan sehat. Tujuannya badan sehat itu adalah untuk bahan mengarah, mendorong kepada ibadah. Nah, jadi kalau kita badan sehat, maka ibadahnya pun ila ibadaka min humul muhlisin. Jadi artinya beribadah itu dengan penuh keikhlasan. Dasarnya karena Allah. Nah, dengan adanya badan sehat, ibadah pun akan kuat. Nah, juga sabda Rasul yang ketiga adalah wa ghinaka qabla fakrika. Gunakanlah masa kayamu. Andai kata pada saat ini kita diberikan kekayaan yang banyak, ya tugas kita adalah satu, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, mengeluarkan kifaratnya, atau infak yang lainnya, membantu yang kekurangan, itu tugas kita. Tapi kalau badan kita sehat, mungkin tidak akan menghambat perjalanan untuk ibadah kita. Yang keempat adalah di sini wahayataka qabla mautika. Jadi gunakanlah masa hidupmu
sebelum datang mati. Nah, maka dengan hidup ini, kalau kita lihat daripada ayat ini atau keterangan penerangan ini, jadikanlah hidup ini yang berarti untuk kita pribadi, juga untuk rekan, saudara, teman, semua. Itu sahabat Jim di mana saja, jadikanlah hidup ini yang berarti. Artinya bisa manfaat untuk pribadi dan manfaat untuk orang lain. Artinya berjalanlah untuk ibadah. Nah, yang kelima, wafira laka qabla suglika. Gunakanlah masa senggangmu sebelum datang sempit atau datang sibuk. Maka dengan adanya waktu yang senggang, gunakanlah untuk ibadah, gunakanlah untuk berserah diri, untuk bahan bekal. Sebab apa? Kita hidup akan mati, setelah mati akan dihidupkan lagi. Maka harus punya bekal. Mudah-mudahan sahabat Zim di mana saja berada, kita sebagai semboyan selagi muda kita berkarya. Ya, selagi muda harus berkarya. Begitu tua, kalau sering berolahraga akan awet muda. Begitu mati, insya Allah masuk surga. Hadirin wal hadirat, sahabat Zim di mana saja berada, itulah sekelumit penerangan sabda Rasulullah. Mudah-mudahan penerangan penjelasan ini khusus saya pribadi dan untuk rekan-rekan kita semua, mohon maaf bila mana banyak kesalahan dan kehilafan. Ungsikum binafsi binafallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.